Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana? Sehat semuanya? Sehat ya? Walaupun kita sudah melewati menjalankan rangkaian kegiatan kita selama 1 minggu ini, alhamdulillah kita tetap sehat ya. Untuk berdoa dulu Nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kabarnya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita. Berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Bapak cek dulu kehadirannya, Dak. Ya, Pak. Ya. Yang nggak masuk siapa nih? Kinanti kemana? Izin. Sakit. Ya. Ada yang ikut karnaval. Ada juga yang ikut lomba O2SN. Apa? Ada. Ya. Tadi saya sudah baca di grup, tadi ada beberapa orang yang tidak masuk ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita juga, coba diperhatikan lingkungan sekitarnya. Sudah rapi belum? Sudah rapi belum? Kalau ada sampah, dibuang dulu. Nah, ini ada kegiatan kita. Coba berdiri dulu. Dengan ada segala beban moral, beban tekanan hidup ya yang ada di luar, mari kita lepaskan sekarang ya. Dengan cara apa? Tarik nafas ya. Gimana caranya? Tarik, tahan, kemudian lepaskan ya. Ini tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi ya. 1, 2, 3. Tariknya pelan-pelan lah ya. 1, 2, 3. Beri aplaus dulu ya. Untuk pembelajaran kita hari ini masih ada kaitan dengan materi yang terdahulu ya. Di sana ada pertanyaan, masih ingatkah kalian materi sebelumnya yang telah kita pelajari? Tentang apa? Tentang perkecambahan, tentang pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam materi itu kita mempelajari bahwa pertumbuhan itu terjadi karena akibat adanya pembelahan sel ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang enzim dan metabolisme ya. Materi selanjutnya, mungkin sebelum kita masuk ke materi ini, di kelas 2 pernah belajar tentang sistem pencernaan, belajar makanan. Kalau di materi sistem pencernaan makanan itu ada berapa proses? Berapa? 2. Yang pertama mekanik, yang kedua kimiawi. Kalau mekanik ini berarti dengan gerakan ya, seperti contohnya dalam mulut kita ada proses pengunyahan. Kalau yang kimiawi, iya, dengan menggunakan enzim ya, ada enzim. Enzim apa yang terdapat di dalam mulut? Enzim apa? Amilase. Jadi materi kita hari ini masih berkaitan dengan sistem pencernaan tersebut. Judulnya adalah enzim dan metabolisme ya. Nah, amati gambar. Itu ada gambar apa nih?
seorang pelari, atlet, dak? Ya, atlet dengan gerakannya yang penuh energi. Ya. Dan kegiatan yang ada di sini, apa yang membuat tubuh kita memiliki energi untuk bergerak? Apa yang membuat tubuh kita memiliki energi? Karena kita sering melakukan aktivitas, bukan hanya bergerak, ya, bernapas, itu semuanya butuh energi. Ya, apa yang membuat tubuh kita bisa menghasilkan atau membutuhkan energi tersebut? Karena adalah zat makanan. Ya, jadi nasi mengandung apa? Iya, berarti ada karbohidrat ya yang kita makan itu menghasilkan energi. Bahkan kita sebagai seorang pelajar, untuk sebagai seorang pemikir, kita juga butuh energi. Ya, energinya berasal dari makanan. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, bagaimana makanan yang kita makan diubah menjadi energi? Kita makan tuh, masuk dalam mulut, dicerna, diserap, ya, diserap oleh usus halus. Kemudian setelah di usus halus diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Ya, biasanya makanan zat makanan yang sudah ada dalam sel tubuh itu kan digunakan untuk energi dengan cara apa? Dibakar. Iya, dibakar dengan apa? Oksigen. Jadi ada peranan oksigen di sana, ya. Nah, oksigen membakar zat makanan melalui proses respirasi aerob. Ya, reaksi yang membutuhkan oksigen, dan di sana terjadi proses metabolisme. Dan dalam proses metabolisme menguraikan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil, itu butuh bantuan senyawa kimia, katalisator. Di dalam tubuh kita itu ada juga sebagai semacam katalisator. Namanya apa? Yang ada dalam mulut misalnya apa tadi? Enzim. Ya, berarti ada enzim. Ini letaknya di dalam sel tubuh. Ya, pernah dengar enzim? Pernah. Jadi bagaimana makanan kita makan diubah menjadi energi? Karena ada aktivitas enzim dalam proses metabolisme. Manfaat mempelajari materi enzim dan metabolisme. Karena setiap yang kita pelajari harus ada manfaatnya. Nah, di sini dikatakan bahwa enzim merupakan biokatalisator. Artinya, dia mempercepat reaksi kimia. Kenapa dikatakan bio? Karena dia dihasilkan oleh sel makhluk hidup, ya, tanpa ikut bereaksi. Bayangkan jika tubuh kita tidak mempunyai enzim, maka proses pencernaan akan berjalan lambat, sehingga perolehan energi diperoleh tubuh pun akan lebih lama, ya. Kemudian dengan pengetahuan tentang enzim dan metabolisme, kita lebih menjaga kesehatan dan menjaga asupan gizi yang masuk ke tubuh, sehingga proses metabolisme dapat berlangsung dengan baik. Ada yang punya cita-cita mau jadi rekayasa teknologi di bidang pangan misalnya. Ini ada kaitannya dengan pengetahuan enzim, itu menjadi dasar untuk mempelajari biokimia. Karena biologi dan kimia itu sangat erat kaitannya. Kemudian bekerja di bidang farmasi, ya. Ini banyak pengetahuannya tentang metabolisme. Karena di sini akan metabolisme, bagaimana metabolisme obat, ya. Kemudian bidang kedokteran, kemudian juga teknologi pangan. Kalau teknologi pangan, nah, tujuan pembelajaran murid mampu menjelaskan pengertian, struktur, sifat, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dan cara kerja. Kemudian
Kalian juga harus mampu mengaplikasikan konsep enzim dalam memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian murid mampu merefleksikan pemahaman menjadi kesadaran baru tentang peran enzim dalam kehidupan. Ya. Kuis. Mengetahui tentang pemahaman awal kamu tentang materi ini. Sudah dapat semuanya? Sudah? Nah, silahkan ditulis nama di atasnya. Kemudian jawab. Waktunya nggak usah lama-lama. Ya. Ya, silahkan dijawab. Ya, kalau sudah silakan dikumpul. Sudah? Sudah semua ya? Kemarin kan saya Bapak suruh untuk membentuk kelompok ya? Ya, sudah semua? Sudah. Ya. Jadi pembelajaran kita ini termasuk yang apa nih? Discovery learning. Amati video di bawah ini. Kamu harus tahu. Dalam beberapa saat itu dengan sapi masih keras sehingga dari sapi harus dibersihkan. Namun sapi itu tidak hebatnya. Lalu bagaimana solusinya ya? Adakah yang bisa? Sudah bisa nangkap tentang apa itu? Cara memasak daging. Pertama, ibu-ibu tuh masak dagingnya dengan cara direbus. Tapi ternyata masih keras alot. Ya, kalau dimasak ulang katanya butuh biaya. Solusi yang tepat supaya dagingnya empuk. Bantuan? Iya, ada yang memberikan dengan nanas, pepaya. Iya, ngambil itu tuh cuman direndam saja. Hah? Buahnya getah pepaya bisa ya. Karena pada pepaya ada apa? Getahnya tuh mengandung apa? Enzim. Apa namanya enzimnya? Papain. Papain ya namanya. Dia nanti akan memutus ikatan protein yang ada pada daging tersebut sehingga dagingnya menjadi empuk ya. Sekarang lakukan identifikasi masalah di sini dengan cara membuat pertanyaan apa yang ingin kamu ketahui tentang enzim. Ya, silakan. Langsung. Bagaimana cara kerja enzim? Ya, bagaimana cara kerja enzim? Ada lagi yang lain? Bagaimana cara kerja enzim? Dua. Kelompok sini. Apa? Apakah fungsi dari enzim? Ya, fungsi enzim. Berikutnya, ada lagi kelompok sini. Sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim. Faktor-faktor enzim. Manfaat. Habis? Ya. Ini adalah beberapa pertanyaan dari enzim. Ya. Nah, sebelum kita jawab sama-sama nanti enzimnya melalui kelompok diskusi. Nah, ini. Terangkum nggak? Ada? Ya, ini nanti kita jawab. Silahkan dicari nanti. Tapi sebelum mencari, itu pada LKPD-nya. LKPD-nya sudah Bapak bagikan belum? Sudah ya?
Itu ada kegiatan orientasi masalah juga. Ini tentang studi kasus. Ini studi kasusnya ini siapa nih? Dari ada kegiatan yang dilakukan pada saat belajar sistem pencernaan makanan, ya. Yang mana pada saat itu gurunya menyuruh menyicipi rasa nasi atau roti, ya. Nah, pada saat orang-orang yang ada di sini ini, pada saat dia makan roti, semuanya merasakan setelah dikunyah beberapa kali, itu rasanya manis. Ternyata ada salah satu siswa yang tidak bisa merasakan rasa manis. Ya, entah apa yang terjadi pada mulutnya, ya. Padahal kita tahu bahwa rasa manis itu dihasilkan dari dengan bantuan enzim amilase untuk menguraikan senyawa amilum. Di sini ada muncul pertanyaan di sini. Mengapa Dani, ini namanya Dani ya, ada yang sama? Enggak, ya. Tidak merasakan rasa manis seperti teman-temannya. Nah, ilustrasinya di sini ternyata Dani itu baru saja sembuh dari flu. Suhu tubuhnya sedikit di bawah normal dan sering minum minuman bersoda. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya. Mengapa orang normal bisa merasakan rasa manis saat mengunyah makanan bertepung? Apa peran enzim amilase dalam pencernaan karbohidrat di mulut? Faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan fungsi enzim amilase? Bagaimana dampak gangguan enzim amilase terhadap proses pencernaan? Bagaimana solusi agar enzim amilase Dani bekerja optimal? Ini kasus ya. Ini dengan pengetahuan kamu tentang enzim, apa itu enzim, fungsi untuk apa, sifatnya apa, faktor-faktor yang pengaruhi kerjanya, baru bisa jawab yang ini. Ya, paham sampai di sini? Ya, sekarang silahkan melakukan pengumpulan data. Ya, dengan menggunakan apa? LKPD-nya. Silakan. Ya, dirembukan sama-sama. Cari materinya bisa ada yang link YouTube yang Bapak share di ininya di LKPD-nya atau dari buku paket kita, ya. Nah, sebelum kita ini kayaknya masih ada yang bengong-bengong kayaknya. Ya, kita ice breaking dulu dikit. Silakan. Tebak-tebak warna. Yang ditebak warna bukan tulisan, ya. Ya. Yang salah jujur ya. Ya. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh kuning dibaca, ya tulisannya kuning dibaca hitam. Level sedang. Ya, tadi ada beberapa yang keliru ya. Ayo, level sulit. Ya.
kanan dulu. Nah, kan kalau seperti ini kan senyumannya terbuka kan? Iya. Ya, nggak ada yang cangut lagi kan? Nah, sekarang silakan dijawab LKPD-nya dibaca. LKPD-nya dijawab pertanyaannya sampai ke studi kasus ya. Boleh pakai HP, boleh. Kan disuruh bawa HP kemarin. Yang susah? Ya. Mana LKPD? Lihat Bapak. Jadi yang pertama jawab pertanyaan yang orientasi masalah ya. Baru kemudian jawab yang studi kasus ya. Ada yang perlu ditanyakan? Lancar semuanya? Lancar. Gimana anak-anak? Udah selesai? Sudah? Artinya berarti kegiatan selanjutnya adalah presentasinya nanti ada yang membahas tentang enzimnya dan ada yang membahas tentang kasus enzim amilase tadi ya. Kelompok siapa yang mau presentasi? Yang lain diperhatikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini karena kami dari kelompok satu, ini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami mengenai apa itu enzim dan juga hal yang menyebabkan enzim itu terjadi. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Jessica mengenai enzim. Ada tiga satu. Enzim adalah senyawa organik yang terdiri dari senyawa protein yang dihasilkan oleh jaringan makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi metabolisme, tetapi ikut bereaksi atau biokatalisator. Gimana? Sama? Jadi enzim itu adalah biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme, tetapi tidak ikut bereaksi. Berarti fungsinya cuma hanya untuk mempercepat. Ya. Apa fungsi enzim? Mempercepat terjadinya reaksi. Ya, lanjut. Masih ada pertanyaannya? Lalu yang materi yang kedua yaitu faktor apa saja yang akan mempengaruhi kerjanya ini. Dijelaskan oleh kedua faktor yang dapat mempengaruhi kerja ini. Pertama yaitu suhu. Suhu optimum yaitu 35 sampai 40 derajat Celcius. Suhu di atas 40 derajat Celcius, enzim mengalami denaturasi, yaitu rusaknya bentuk tiga dimensi enzim yang menyebabkan enzim tidak dapat lagi berikatan dengan substratnya karena peningkatan suhu menyebabkan terputusnya ikatan nitrogen dan lain yang merangkai molekul enzim. Akibatnya, aktivitas enzim hilang dan bersifat irreversibel. Namun, beberapa enzim RNA-fase dapat mengalami renaturasi, yaitu kembalinya bentuk enzim yang rusak berbentuk sebelum rusak.
C. Suhu di bawah 0 derajat Celcius. Enzim menjadi 0 aktif tetapi tidak rusak. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kerja enzim yaitu pH optimum. Pepsin dalam lambung bekerja pH optimum 2, aminase, mulut dan usus halus pada pH 7,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat pula reaksi tersebut akan berlangsung. Yang keempat, konsentrasi substrat. Dan yang kelima, hasil akhir. Yang keenam, aktivator. Aktivator ini merupakan molekul yang memperendah ikatan antara enzim dan substratnya. Contoh ion klorida yang berperan dalam aktivitas amilase alam saliva. Dan yang ketujuh, zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor. Suatu molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya, contohnya ion cyanida. Selanjutnya mengenai kasus gangguan enzim amilase pada pencernaan. Ini belum ya? Masih ada kan yang lainnya pertanyaannya? Masih kan? Masih. Ya, coba dibacakan dulu. Selanjutnya mengenai sifat-sifat enzim yang akan dijelaskan oleh Pak Juli. Sifat-sifat enzim yang pertama yaitu biokatalisator yang dapat menurunkan energi aktivitas, yaitu energi yang diperlukan untuk reaksi dengan cara meningkatkan kecepatan reaksi. Dua, yaitu enzim adalah protein. Yang ketiga, bekerja secara khusus, spesifik, hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu. Selanjutnya, enzim berfungsi sebagai katalis, yaitu biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia. Dapat digunakan berulang kali dan membrana rusak oleh panas atau denaturasi. Iya. Gimana? Ada tambahan dari kelompok lain? Sudah? Sudah terjawab semua? Sudah. Ya. Kalau mungkin itu saja penjelasan dari materi untuk kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Amin. Ya, sekali lagi aplaus ya. Untuk yang LKPD 2, kelompok siapa? Tentang kasus enzim amilase? Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan satu materi tentang gangguan enzim amilase pada pencernaan. Dibacakan apa kasusnya? Yang pertama, mengapa Rani tidak merasakan rasa manis seperti sebelumnya? Rani tidak merasakan rasa manis karena enzim amilase dalam air liurnya tidak bekerja optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya yang baru sembuh dari flu, mempengaruhi metabolisme, suhu tubuh tidak normal, enzim kurang aktif di luar optimal, serta kebiasaan minum minuman bersoda, pH mulut menjadi lebih asam sehingga enzim amilase terhambat. Akibatnya, pati pada roti tidak terbentuk menjadi maltosa dan menimbulkan rasa manis. Pertanyaan masalah, mengapa orang bisa merasakan rasa manis saat minum makanan tertentu? Karena enzim amilase dalam air liur memecahkan pati polisakarida menjadi maltosa disakarida yang memiliki rasa manis. Yang kedua, apa peran enzim amilase dalam pencernaan karbohidrat di mulut? Enzim amilase berperan mengkatalisis pemecahan molekul pati menjadi gula sederhana seperti maltosa sehingga memulai proses pencernaan karbohidrat di mulut. Baiklah, pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan fungsi enzim amilase? Pertama, suhu tubuh yang tidak optimal atau terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat
Dua, pH mulut yang berubah, misalnya akibat minuman bersoda yang bersifat asam. Ketiga, kondisi kesehatan tubuh, misalnya setelah sakit, produksi enzim bisa menurun. Empat, kebersihan mulut dan air liur. Atau dehidrasi, kurang air liur juga mempengaruhi aktivitas enzim. Empat, bagaimana dampak gangguan enzim amilase terhadap proses pencernaan dan kesehatan? Pertama, karbohidrat tidak tercerna dengan baik di mulut. Kedua, beban kerja pencernaan di usus halus meningkat. Ketiga, penyerapan energi menjadi lebih lambat. Keempat, dalam jangka panjang dapat menurunkan efisiensi metabolisme dan mengaruhi kesehatan pencernaan. Bagaimana solusi agar amilase dari bekerja optimal? 1. Mengurangi konsumsi minuman bersoda untuk menjaga pH mulut sehat. 2. Memulihkan suhu tubuh dengan istirahat dan asupan gizi baik. 3. Mengunyah makanan lebih lama untuk memberi waktu amilase bekerja. 5. 4. Menjaga kesehatan mulut agar produksi air liur optimal. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya, apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Tentang apa? Pengertian enzim. Enzim itu apa? Organisme yang terdiri dari senyawa protein yang dihasilkan oleh jaringan makhluk hidup untuk mempercepat terjadinya reaksi metabolisme. Iya. Ya. Berarti enzim ini senyawa organik yang dihasilkan oleh sel tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Hah? Metabolisme reaksi kimia di dalam tubuh. Ya, reaksi kimia. Ya, dan metabolisme ini nanti dibedakan menjadi 2. Ada yang menguraikan, ya, ada juga yang menyusun. Kalau menguraikan, misalnya apa? Proses pembakaran zat makanan menjadi energi dengan bantuan oksigen, itu menguraikan. Itu kalau dia menguraikan disebut dengan katabolisme. Ya, yang menyusun yang mana? Dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Yang menyusun. Itu ada gambar pohon. Kegiatan apa yang terjadi warna hijau? Iya, fotosintesis. Ya, itu termasuk reaksi penyusunan, yaitu anabolisme. Ya, pertanyaan kedua tadi apa? Gimana sifat-sifat enzim? Atau yang kedua dulu, apa saja komponen enzim? Apa? Nih. Yang pertama protein yang dikenal dengan istilah apa? Apoenzim, ya, enzim. Nah, ada gugus yang lain yang merupakan pada bagian sisi aktifnya yang bukan protein, namanya gugus prostetik, ya, gugus prostetik. Ya. Dia ada 2 kelompok, ada yang namanya koenzim, ada kofaktor, ya. Kalau koenzim senyawa organik non protein, ya, koenzim. Pernah kita dengar nih banyak. Udah ada kofaktor, berarti gugus anorganik, ya. Kalau koenzim gugus organik non protein. Kalau ini gugus anorganik, berarti berkaitan dengan
mineral, ya. Ada ion-ion logam seperti Cu, tembaga. Mg, apa itu? Itu ada sana. Magnesium. Fe, besi. Ya. Teori kunci gembok berarti kerja enzim. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama lock and key, ya. Berarti kunci dan gembok. Karena kalau ibaratnya enzim itu adalah amilase, substratnya adalah amilum atau pati. Bisa nggak enzim amilase menguraikan protein? Tidak, karena dia tidak cocok. Ya, tidak cocok. Ya, enzim apa yang protein itu diuraikan biasanya oleh enzim dalam lambung kita apa? Yang asam, pepsin. Ya, jadi beda enzim, beda sub. Kalau amilase itu adalah enzim, substratnya adalah amilum. Jadi antara substrat dan enzim harus cocok sesuai dengan kunci dan gembok. Berarti dia harus dibuka dengan kunci yang sama. Ya. Tapi kadang-kadang maling beda lagi, ya, kunci sendiri. Ya. Berarti teori ketepatan induksi, indusfit, ya. Bahwa sisi aktif enzim bisa menyesuaikan bentuk dari substrat. Berarti dia lebih fleksibel, ya. Nah, sekarang refleksinya yang sudah ditulis. Yang bacakan mewakili, ya, sini. Ya, silakan. Saya belajar bahwa enzim bekerja secara spesifik, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memiliki peran penting dalam industri maupun kehidupan sehari-hari, bukan hanya di tubuh makhluk hidup. Pengetahuan ini membantu saya memahami proses pencernaan, cara mengolah makanan dengan tepat, mengenali pentingnya suhu dan pH pada pengolahan produk pangan, serta memahami aplikasi enzim dalam industri dan medis. Iya, kita beri aplaus dulu. Ada yang lain? Apa refleksinya hari ini? Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa enzim adalah sebagai biokatalisator dan dia tersusun atas protein dan gugus prostet. Kemudian dia mempunyai sifat-sifat spesifik. Enzim itu protein dipengaruhi oleh faktor-faktornya, pH, suhu, apa lagi? Konsentrasi enzim, substrat, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan melakukan kegiatan pengamatan kerja enzim katalase. Ya, katalase. Enzim katalase ini adalah enzim yang digunakan untuk menguraikan senyawa hidrogen peroksida. Biasanya yang menghasilkan yang paling banyak itu di mana? Hati sini ya. Ya, hati, ya, di hati, ya. Kita tahu bahwa hati berfungsi untuk menetralkan racun. Salah satu racunnya adalah sisa dari produk metabolis, yaitu adalah senyawa H2O2. Ya, senyawa H2O. Nah, dengan enzim katalase ini akan terurai menjadi H2O plus oksigen. Kalau dia masih dalam bentuk ini, berarti dia dalam bentuk racun, makanya diuraikan. Ya, itu tugas kita minggu depan, praktikum pengamatan percobaan enzim katalase yang kita lakukan dengan pada suhu tinggi dan rendah, dan pada pH asam dan pada pH basah. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada.
Kalau demikian, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.